Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada ba'da maghrib ini kita dapat lagi mengisi ruang waktu kita dengan iktikaf masjid menjelang Isya sambil membaca hadis Jawahirul Bukhari ini. Mudah-mudahan selalu dicatat sebagai amal baik bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai kepada hadis yang ke 315 ya. Halaman 129. Sebelumnya kita bersalawat untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah. Haddatsani Bashar ibn Marhum, haddatsana Yahya ibn Sulaim an Ismail ibn Umayyah an Sa'id ibn Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah salasatun ana khasmuhum yawmal qiyamah rajulun a'ta bi summa al-ghadara wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Kemudian hadis yang ke-316, bab al-kail alal bai' wal mu'ti wal bai' az-zahab bil-zahab wa bai'il muzabanah. Qala al-Imam Bukhari haddatsana Ibrahim ibn Musa haddatsana al-Walid an Saurin an Khalid ibn Ma'dan anil Miqdam bil Ma'di Kariba radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kilu ta'amakum yubarak lakum fi. Ya, ada dua hadis tu. Jadi hadis yang 315 dan 316 ini masih dalam bab jual beli di dalam Sahih Bukhari. Hadis 315 bisa dirujuk di Sahih Bukhari, yaitu hadis yang ke-2227. Jadi lebih awal dari hadis yang kemarin. Hadis yang kemarin 2228. Jadi disebutkan tapi dinukilkan oleh musannif hadis ini dalam bab jual beli, bab ismi man ba'a hurran, bab dosa orang yang menjual orang merdeka. Yaitu dari Abi Hurairah dengan sanad yang tadi dari Sa'id bin Sa'id an Abi Hurairah
radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah beliau bersabda, qala Allahu, Allah berfirman. Nah, ini hadis qudsi. Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Tiga perkara yang aku musuh mereka di hari kiamat. Siapa dia? Rajulun a'ta bi summa ghadara. Seseorang yang memberi sesuatu, memberi janji maksudnya, dengan namaku, yaitu bersumpah dengan nama Allah. Summa ghadara, kemudian dia mangkir. Ghadara naqdul ahdi allazi alaihi walam yafi bih, yaitu mengungkai janji atau membatalkan janji atasnya dan tidak menepatinya. Nah, itu yang disebut ghadara. Wa rajulun ba'a hurran. Yang kedua yang menjadi musuh Allah nanti di hari kiamat adalah laki-laki yang menjual, seseorang yang menjual orang merdeka. Fa'akala samanahu, maka dia makan harganya, uang hasil penjualan orang itu dia makan. Maksudnya dimakan ini dijadikan untuk keperluan dia. Ya, kalau disebut dimakan itu kan majaz, bukan uangnya dimakan gitu, tapi digunakan untuk berbagai keperluan dia sebagai penghasilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, warajun istajara ajiran, seseorang yang meminta mengupahkan seorang upahan. Fastaufa minhu, maka orang upahan itu memenuhinya, minhu darinya, dari pekerjaan yang diminta dikerjakan. Kemudian walam yu'ti ajrahu, dan dia tidak memberi upah, tidak membayar upahnya. Itu tiga orang ya. Lanjut bab al-kail alal bai. Bab menyukat sukatannya atas orang, kewajiban menyukat bagi penjual dan yang memberi, dan jual beli emas dengan emas, dan jual beli muzabanah, jual beli tongkong. Ya. Jual beli tongkong itu apa ya? Ya, tidak diketahui berapa ukurannya, berapa sukatannya, berapa timbangannya, berapa buahnya, apa yang, nah itu namanya jual beli muzabanah. Anil Miqdam ibnu Ma'di Karib, dari Al-Miqdam ibnu Ma'di Kirab, ini sahabat Nabi sallallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal kilu ta'amakum, sukatlah makanan kamu, yubarak lakum fi, maka akan ditambah berkah-berkahnya bagi kamu padanya. Ya, ini menyangkut masih jual beli ya. Ya, hadis 315. Ini termasuk dosa yang ya mungkin dosa besar ya. Karena itu dinyatakan oleh Allah dalam hadis ini melalui lisan Rasulullah SAW, itu menjadi yang dicari oleh Allah nanti di hari kiamat terutama. Ini disebutkan secara khusus, secara eksplisit, itu karena dahsyatnya dosanya itu atau kesalahannya. Sebenarnya Allah tetap mencari orang-orang yang zalim. Semua orang sebagai segala bentuk kezaliman itu akan
dicari oleh Allah nanti di hari akhirat. Tapi khusus yang 3 ini prioritas ini. Jadi prioritas ini akan diberi hukumannya, yaitu orang yang melontarkan mengikat janji. Ya, B itu maksudnya dengan nama Allah, atas nama Allah, dengan nama Allah, maksudnya dia bersumpah. Ya, 3 itu ada keterangannya. Ya, a'tal bi ismi wal yamin bi, itu memberikan janji dengan namaku dan sumpah dengan namaku. Itu dan Allah Ta'ala menjadi musuh orang yang zalim. Tapi disebutkan 3 ini secara eksplisit, aradat tasydid ala haula'is salasah. Itu dimaksudkan tasydid. Itu tadi yang menunjukkan dahsyatnya ketiga perkara ini. Ya, jadi jangan menggunakan bersumpah dengan nama Allah dengan sebuah janji lalu tidak ditepati. Itu mempermainkan nama Allah namanya. Mana yang lebih besar dosanya dari mempermain-mainkan nama Allah SWT. Maka Allah tidak mau namanya dipermainkan. Ya. Maka hati-hati jangan sampai kita berjanji dengan sumpah kalau tidak bisa kita pastikan menurut pihak kita. Ya, menurut kemampuan kita. Kalau pasti menurut Allah tentu belum tentu. Ya, insya Allah juga ujungnya kan. Tapi bersumpah, berjanji dengan sumpah dengan Allah, ya sesuatu yang tidak bisa kita sanggupi nanti, sehingga janjinya mangkir, tidak bisa ditepati. Maka itu yang pertama nanti dicari oleh Allah, oleh para malaikat. Yang kedua, orang yang memperjualbelikan orang merdeka. Ini perdagangan orang. Itu kalau dulu memang ada perdagangan budak. Kalau budak sudah dihapus di zaman modern ini. Tidak ada lagi perbudakan di zaman kita ini. Tapi zaman dulu, di zaman Rasulullah, perbudakan itu masih ada. Sampai juga di abad-abad sebelum keluarnya undang-undang hak-hak asasi manusia secara dunia atau internasional, dilarang perbudakan. Dia dihapus sama sekali. Kalau di dalam Islam, Rasulullah mengurangi perbudakan, ya, secara beransur, ya, dengan membuatkannya denda utama dari segala berbagai kesalahan dengan memerdekakan budak, dan juga mendorong kaum muslimin, para sahabat untuk memerdekakan budak-budak. Yaitu tapi tidak diharamkan secara mutlak. Ya. Baru di zaman modern sekarang orang sepakat untuk mengharamkan perbudakan. Nah, kalau sekarang ini masih terjadi perdagangan orang itu, yaitu orang merdeka dijual belikan. Nah, itu nanti dicari, prioritas dicari oleh Allah. Itu dosa yang amat besar. Yang karena di zaman sekarang ini di berbagai tempat seperti di Amerika Tengah itu masih ada perdagangan orang. Ya, kalau untuk pekerja dipekerjakan, ya, dijadikan budak.
yang bukan budak dijadikan budak, atau untuk dijual organ-organnya. Ada. Jadi penculikan orang merdeka yang ya sekarang ini tidak ada budak, tidak ada hamba saya, yang termasuk yang anak-anak. Ya, itu dijual belikan. Nah, sekarang kan ada isu penculikan anak di dalam itu di video di YouTube, di WA disebarkan ada penculikan anak. Dan itu untuk apa? Ya untuk diperjualbelikan. Itu termasuk dosa yang amat besar yang nanti diprioritaskan hari kiamat untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan hasil menjualnya itu dia mencari rezeki. Berarti yang dia makan, maka itu tidak halal uangnya. Nah, yang ketiga, jangan main-main dengan upah orang. Kalau kita menyuruh orang mengerjakan sebagai upahan, mereka itu jangan ditunda-tunda upahnya. Bahkan Rasulullah menganjurkan supaya dibayar sebelum keringatnya kering. Itu yang utamanya. Nah, tapi kalau dia mangkir, orang sudah bekerja, sudah menyelesaikan pekerjaannya yang baik, lalu dia menghilang, tak dibayar upahnya, maka ini juga orang termasuk kezaliman yang besar. Ya, bayangkan kalau orang itu tergantung rezekinya di pekerjaannya itu, dia tidak mendapat upah, nah itu sesuatu yang sangat tragis, dan ini akan menjadi dosa yang besar. Nah, itu hadis yang ke-315 atau hadis yang ke-2227 di Sahih Bukhari. Kemudian yang 316 dari sahabat Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu an, dari Nabi SAW. Ini perintah Rasulullah SAW supaya baik menjual atau memberi sukat, ya, itu akan ditambah berkahnya. Yubarak lakum fi. Jadi di menyukat itu supaya barangnya jelas. Ya, kita jual berapa. Nah, tentu saja ini di hadis berikut nanti sukatan itu harus cukup. Ya. Jadi cukup. Maksudnya perintah ini adalah anjuran ini supaya menyukat itu dengan cukup. Kalau kita menjual 1 liter, ya 1 liter. Ya, tidak boleh dikurang-kurangkan. Sehingga antara yang bertransaksi, yang membeli dan menjual itu nyata, baik harganya maupun sukatannya. Jadi tidak ada yang abu-abu. Jadi jual beli ataupun termasuk pemberian jangan abu-abu. Ya, tidak jelas. Jadi yang dimaksud makanan ini ya makanan yang apakah ya semuanya makanan, dan termasuk juga semua yang disukat, dikiaskan di situ, yang dijual dengan disukat. Jadi sukatan itu
ya seperti cupak ya. Kalau dulu kita cupak namanya, gantang, cupak gantang, kati itu timbangan atau apa itu, sukatan. Ada satu kati gitu. Kalau sekarang ini liter, 1 liter, 2 liter. Masuk jual beli yang bukan makanan juga seperti itu, yang menggunakan sukatan. Kalau yang timbangan juga seperti itu. Jadi di sini untuk menghindarkan yang tidak jelas, yang abu-abu atau yang penipuan, sehingga kita bertransaksi secara jelas, terang, nyata, tidak dikurangi. Ya. Kalau biasanya sukatan itu ada ada kirnya, dikir. Ya, supaya dia menjadi standar. Tapi sekarang tidak ada lagi kir. Dan jual beli dengan sukatan ini mungkin tidak ada lagi. Kalau di kampung-kampung mungkin masih ada. Ya, tapi kalau di kota itu sudah timbangan semua. Nah, beli telur aja pakai timbang. Padahal ada buahnya jelas 1 buah, 2 buah, 3 buah, tapi ditimbang juga. Ya. Ya itu bagus. Artinya sesuatu jual beli bertransaksi yang jelas dan tidak disembunyi-sembunyikan. Inilah etika atau adab dalam bertransaksi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kita. Wallahu a'lam. Kalau ada yang ingin diskusikan, silakan.